Saat itu tahun 1975, dan blok menara bertingkat paling mewah di kota ini kini terlihat berantakan. Robert menemukan seekor anjing bersembunyi di sampah yang memenuhi lorong dan membawanya. Selagi mencari sisa makanan di sampah, dia menemukan Steele, yang mengajaknya minum bersama temannya yang sudah meninggal, Cosgrove. Karena dia tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan, Robert akhirnya memanggang kaki anjing tersebut. Ini semua dimulai 3 bulan lalu. Robert pindah ke menara bertingkat tinggi dengan semua kotaknya, mengagumi semua keindahan yang ditawarkan gedung itu. Tempat parkir yang penuh dengan semua mobil milik para penyewa, sehingga memudahkan merpati untuk buang air besar pada para pria yang hendak berangkat kerja. Pangbourne menjadi korban terakhir merpati itu, dan Talbot mengolok-oloknya karenanya. Suatu pagi, Robert sedang berjemur tanpa pakaian di balkonnya ketika tiba-tiba tetangganya, Charlotte, menjatuhkan botol minuman kerasnya ke lantai. Hal ini membuat Robert takut, namun Charlotte menggunakan kesempatan itu untuk mengagumi tubuhnya dan sedikit menggoda saat dia mengundang Robert ke pestanya di malam hari. Temannya, Wilder, datang dan mengatakan bahwa dia belum membelikannya hadiah ulang tahun, namun Charlotte menolaknya, dan bersikeras bahwa dia bukan tipenya. Dia juga menyuruhnya pergi bekerja, namun Wilder menjelaskan bahwa dia belum cukup mabuk untuk melakukan seni, dan menyalahkan istrinya yang terlalu depresi sehingga tidak bisa memberinya makan. Kemudian, Robert pergi ke spa gedung untuk dipijat. Saat tukang pijat bertanya-tanya apakah dia punya keluarga, Robert menceritakan bahwa saudara perempuannya meninggal baru-baru ini. Setelah itu, dia berhenti di tempat pembuangan sampah. Yang terdapat peringatan bahwa tas besar seharusnya berada di area lain, namun Robert tetap memasukkan tasnya ke dalamnya. Lalu Robert pergi ke sekolah fisiologi, tempat dia menjadi guru. Untuk pelajaran hari ini, dia mulai membedah kepala manusia, yang membuat murid-muridnya merasa jijik hingga Mundo pingsan. Sore harinya, Robert pergi ke pesta Charlotte dan mengobrol dengan istri Wilder yang sedang hamil, Helen. Tiba-tiba Steele muncul dan mulai memarahi Robert karena menyumbat saluran tadi. Robert meminta maaf, tapi Steele tetap marah. Untuk menghindarinya, Helen menunjukkan bahwa istri Steele akan pergi ke kamar mandi bersama Cosgrove, jadi Steele bergegas turun tangan. Setelah itu Helen melihat suaminya menggoda Charlotte, yang membuat Robert merasa canggung, namun Helen akhirnya pamit. Pesta berlanjut dengan banyak minum-minum dan orang dewasa mengobrol sementara putra Charlotte, Toby, mengawasi dari kamarnya. Keesokan harinya, Robert menelepon rumah sakit untuk izin pulang kerja dan bergabung dengan Charlotte di pesta biliar bersama Helen, anak-anaknya, dan penyewa kelas menengah ke bawah. Namun Robert menolak mengenakan pakaian renang. Tiba-tiba dia didekati oleh Simmons, yang mengumumkan bahwa arsitek bangunan ingin menemuinya. Robert dibawa ke penthouse gedung yang menakjubkan dan bertemu Royal, yang menjelaskan bahwa dia ingin membangun 4 bangunan serupa di sekitar danau terdekat agar terlihat seperti tangan terbuka dengan danau sebagai telapak tangannya. Cetak birunya membuat Robert berpikir bahwa itu tampak seperti peristiwa psikis. Selanjutnya, Royal menceritakan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil. Namun Robert segera menjelaskan bahwa dia bukan seorang fisioterapis sehingga dia tidak dapat membantu Royal mengatasi cederanya. Pada akhirnya, Royal mengundang Robert ke permainan squash dan ke pesta istrinya lusa. Dalam perjalanan menuju lift, Robert melihat sebuah lukisan di ruang makan dan menemukan istri Royal, Anne, sedang mencoba memperbaiki AC. Robert menawarkan bantuan, namun akhirnya malah semakin merusaknya. Sore harinya, Robert makan malam bersama Charlotte dan mereka akhirnya bermesraan di atas meja balkonnya. Charlotte menjelaskan bahwa Royal tidak pernah mengundang seseorang ke rumah sejak kecelakaan itu terjadi, jadi bertemu Robert adalah hal yang sangat tidak biasa. Dia juga mengetahui bahwa saudara perempuan Robert meninggal, mengatakan bahwa dia mengetahuinya karena semua dinding memiliki telinga. Waktu bersenang-senang mereka tiba-tiba diganggu oleh Toby, namun untungnya babysitter segera muncul dan membawanya ke tempat tidur. Setelah itu Charlotte memberitahu Robert bahwa kencan mereka sudah selesai. Keesokan harinya, Robert pergi ke pasar grosir dan bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Jane yang menawarinya tanda tangan. Namun dia tidak mengenali siapa dia, jadi dia pergi, jelas tersinggung. Lalu Robert bertanya kepada kasir tentang Jane dan mengetahui bahwa dia adalah seorang aktris terkenal. Setelah Robert pergi, sambungan listrik toko mulai terputus. Di malam hari,
Robert pergi ke pestaan dengan mengenakan setelan yang biasa, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah pesta kostum abad ke-18, yang membuatnya merasa tidak pada tempatnya. Pang Bourne sedang mengobrol dengan orang tua Munro tetapi juga mendengar Anne dan Jane bergosip tentangnya, jadi Pang Bourne berkomentar tentang bagaimana Royal sepertinya ingin menjajah langit. Robert mencoba ikut serta dalam percakapan, namun Anne tidak senang melihatnya dan mengolok-olok pakaiannya. Semua orang mulai menertawakannya, dan tak lama kemudian Simmons datang untuk mengusir Robert karena dia menilai dia membawakan anggur murah. Lift mulai turun namun tiba-tiba berhenti ketika listrik padam. Robert mencoba menggunakan kontrol tersebut namun malah merusaknya. Jadi dia terjatuh ke lantai menunggu untuk diselamatkan. Keesokan harinya saat pertandingan squash, Royal bertanya kepada Robert tentang kisah lengkap kejadian tersebut dan meminta maaf saat dia menjelaskan bahwa bangunan tersebut masih diperbaiki sehingga masih terdapat beberapa kekurangan. Robert telah mendengar rumor yang mengatakan bahwa lantai 1 hingga 12 kehilangan daya selama beberapa jam, namun Royal tidak mempedulikannya. Sebaliknya, Royal bertanya kepada Robert tentang hubungannya dengan Charlotte, tetapi ketika komentar kasarnya membuat Robert marah. Dia segera mengubah topik pembicaraan untuk berbagi teori, para penyewa telah memaksakan diri ke dalam kategori yang ketat dan bersembunyi di balik kemewahan. Saat Robert menyatakan bahwa Royal merancang bangunan tersebut dengan cara memisahkan penghuni kelas atas dan bawah, Royal membela rencananya dengan mengatakan bahwa ia merancang bangunan tersebut untuk menjadi jalan menuju perubahan, namun ia mengakui bahwa ia harus telah melewatkan sesuatu. Beberapa waktu kemudian, para penyewa di lantai bawah mengeluh tentang kurangnya aliran listrik. Dan ketika penjaga mengatakan bahwa ini adalah kesalahan mereka karena membebani sistem secara berlebihan, Wilder mengingatkannya bahwa mereka membeli kondisi yang lebih baik dari ini. Namun, pengurus tersebut melakukan serangan balik dengan mengingatkan Wilder bahwa dia terlambat membayar sehingga dia tidak dalam posisi untuk menuntut apapun. Setelah itu, ketika Wilder sedang merokok, Robert mencoba menjelaskan bahwa tidak ada gunanya menarik perhatian Royal atas situasi mereka dan bahkan mengakui bahwa dia kasihan pada lelaki tua itu, yang menurut Wilder konyol. Sementara itu Helen terjebak di rumah bersama anak-anaknya, dan saat berita melaporkan adanya kerusuhan di penjara, dia mengganti saluran agar anak-anaknya tidak melihatnya. Di sekolah kedokteran, Robert menerima laporan medis Munro yang menyatakan bahwa kesehatannya sempurna. Namun karena Robert menganggap muridnya terlalu sombong, dia memutuskan untuk memberinya pelajaran dan memberitahu dia bahwa dia mengidap tumor otak, yang membuat Munro tidak bisa berkata-kata. Beberapa hari kemudian, Wilder mengadakan pesta besar yang dipenuhi anak-anak yang berisik sebagai cara untuk memprotes kesenjangan yang ada di gedung tersebut. Dia juga berpikir bahwa satu-satunya alasan seseorang dari kelas menengah seperti Robert berteman dengan mereka adalah untuk menjaga agar penyewa kelas bawah tetap diam. Ketika Helen menyebutkan bahwa anak-anak mereka dilarang masuk ke kolam renang karena terlalu berisik, Wilder menjadi marah dan mengumpulkan anak-anak untuk tetap membawa mereka ke kolam renang, sehingga mereka menghadiri pesta yang diadakan oleh kalangan atas. Sementara itu Toby dan Robert berbagi cerita tentang keluarga mereka. Robert mengatakan bahwa dia bukan tipe anak yang dapat dibanggakan oleh ayahnya. Sementara Toby mengungkapkan bahwa ayah kandungnya sebenarnya tinggal di lantai atas. Lalu Robert mencoba mengantar Toby pulang, namun karena liftnya tidak berfungsi, mereka memutuskan untuk naik tangga. Di sana mereka bertemu dengan Simmons, yang menyebut Robert sebagai pendaki sosial. Tiba-tiba, listrik padam di seluruh gedung, termasuk penthouse Royal. Penyewa kelas atas memutuskan untuk meninggalkan kolam tersebut, namun pertama-tama mereka harus mengancam karir Wilder. Munro mengalami kesulitan dalam perjalanan kembali ke apartemennya dan akhirnya menemukan penyewa kelas atas berkumpul di sekitar lift yang rusak. Dia sambil mabuk menekan tombol kontrol, tapi tidak ada gunanya. Setelah membawa Toby pulang, Robert pergi ke kolam renang untuk memeriksa Wilder dan menemukan seekor anjing tenggelam selama kekacauan tersebut, yang segera menjadi lebih buruk. Karena listrik di seluruh gedung padam, para penyewa di lantai bawah memulai pesta di koridor. Wilder bergabung dalam pesta tersebut dan mencoba menggoda seorang wanita mabuk. Namun suaminya segera membawanya pergi, yang membuat Wilder marah dan menyebabkan dia memukuli pria tersebut. Talbot dan Charlotte berdiskusi apakah mereka harus menghentikannya dan memutuskan lebih baik menjauhinya. Robertlah yang akhirnya mencoba menghentikan perkelahian, hanya untuk mendapat pukulan di wajahnya.
Wilder mendorong Robert untuk bersikap liar, dan setelah ragu-ragu, Robert memutuskan untuk bersenang-senang juga. Sementara itu, Munro yang mabuk dan depresi pergi ke balkon untuk menyendiri. Keesokan paginya, Robert mencoba bersiap-siap berangkat kerja. Namun saat ia menyalakan keran, air tidak keluar. Charlotte di sana meratapi kematian Munro dan bertanya-tanya mengapa Robert belum membongkar kotak-kotaknya, namun Robert tidak menjawab. Lalu dia mengubah pokok permasalahan ke teori Talbot bahwa setiap penyewa telah memutuskan untuk melewati batas, yang berarti keadaan akan menjadi lebih buruk mulai sekarang. Tiba-tiba, Wilder mulai menggedor pintu Robert, menuntut untuk diperkenalkan dengan Royal. Rupanya dia ingin membuat film dokumenter tentang gedung tersebut dan dimulai dengan kematian Munro, yang secara mencurigakan belum menarik perhatian polisi. Namun Robert tidak membukakan pintu karena menurutnya Wilder perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Setelah Wilder akhirnya menyerah dan pergi, Robert menyarankan Charlotte untuk menjauh dari Wilder, tetapi menurutnya itu konyol. Charlotte tidak menganggap Wilder bisa berbuat jahat, namun Robert tidak bisa berhenti memikirkan anjing yang tenggelam itu. Saat itu Toby mengintip dari balkon atas dengan kaleidoskop dan ketika Robert bertanya kepadanya apa yang dia lihat, Toby mengatakan dia melihat masa depan. Sementara itu, para penyewa kelas atas lainnya berkumpul untuk membahas bagaimana masyarakat miskin tidak dapat dikendalikan. Pangbourne pada dasarnya tetap bersikeras pada rencananya, mereka harus menunjukkan kepada penyewa di lantai bawah bahwa mereka dapat mengadakan pesta yang lebih baik dan mengendalikan semua sumber daya yang diperlukan. Di apartemennya, Wilder sedang mengumpulkan perlengkapannya untuk film dokumenter tersebut, mengabaikan Helen ketika dia menunjukkan bahwa dia tidak pernah ada di rumah. Sebelum Wilder pergi, Helen mengingatkannya bahwa mereka membutuhkan uang, namun bukannya membantu Wilder mengambil beberapa lembar uang dari meja. Di tempat parkir, Robert melihat mobil tempat Munro mendarat dan merasa bersalah karena berbohong kepada pemuda tersebut. Robert mencoba mencari mobilnya sendiri, tetapi tidak berhasil, jadi dia tidak punya pilihan selain kembali ke apartemennya. Sementara itu, Staley terus berusaha membuka saluran yang tersumbat, dan hal ini hampir mustahil dilakukan. Tiba-tiba, anjing Royal berlari melewatinya sehingga Staley mengejarnya dengan tongkat golf. Di penthouse, Anne bosan dengan situasi kacau dan memutuskan untuk pergi, namun Royal melarangnya dan bahkan menamparnya, menyebabkan Anne mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menyentuhnya setelah berbulan-bulan. Pada saat itu lift terbuka dan Royal menemukan anjingnya terluka di dalam. Pada hari-hari berikutnya, Robert tidak tahu bagaimana menghadapi situasinya saat ini dan akhirnya tertidur di kantornya. Ia menghabiskan waktunya dengan berolahraga dan bekerja, hanya pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Sementara itu, kekacauan di seluruh bangunan semakin parah dan para penyewa semakin liar dalam hitungan detik. Yang lebih buruk lagi, kru pemeliharaan menolak bekerja, sehingga gedung perlahan-lahan dipenuhi kantong sampah dan supermarket menjadi kosong. Suatu hari, Robert pergi ke gedung tersebut untuk mengambil Kate dari apartemennya dan menemukan Wilder benar-benar membuat film dokumenter tentang gedung tersebut dengan bantuan Talbot. Saat mereka menggambarkan bagaimana para penyewa menjadi biadab, tiba-tiba Pangbourne, Simmons, dan Cosgrove muncul dan menuduh Wilder yang memicu semua kekacauan dan mulai memukulinya sementara Talbot melanjutkan syuting. Saat Robert mencoba pergi, dua pria mencoba mengambil kaleng catnya, dan terjadi perkelahian sementara yang lain menonton tanpa peduli. Setelah berjuang keras, Robert menang dan mengambil alih posisi, namun penonton menjadi heboh saat Wilder dikalahkan. Lalu Robert kembali ke apartemennya dan mengalihkan perhatiannya dengan mengecat dinding. Sementara itu Helen membawa Toby ke tempat Talbot, namun dia tidak menemukannya karena Pangbourne telah menawannya. Kekacauan ini menjadi terlalu berbahaya, jadi Helen tidak punya pilihan selain meninggalkan anak-anaknya di ruangan tempat ibu-ibu dan anak-anak lainnya bersembunyi. Lalu Helen menemui Robert, yang dengan senang hati menunjukkan warna baru apartemennya, namun percakapan tersebut berubah menjadi keintiman. Di penthouse, Royal mencoba bekerja tetapi terus terganggu oleh sekelompok orang yang menyerbu rumahnya dan menggunakannya sebagai hotel cinta. Ketika Simmons memberitahunya bahwa istrinya ada di bawah dan Pangbourne menambahkan bahwa dia bisa dengan mudah terbunuh, Royal pergi ke lobi dan menemukan Wilder, yang telah diusir dari gedung oleh Pangbourne. Wilder tidak tahu siapa Royal dan hanya memintanya untuk berhati-hati.
Pada saat itu, seorang petugas polisi mengetuk pintu masuk dan bertanya pada Royal apakah semuanya baik-baik saja, namun Royal berpura-pura bahwa semuanya sudah terkendali. Akhirnya Royal menemukan istrinya, yang dipaksa berlari di ban berjalan oleh penyewa di lantai bawah. Sementara itu, Wilder meminta kunci penthouse dari mantan pelayan Royal. Namun wanita tersebut menyarankan untuk menggunakan Charlotte untuk memancing Royal, yang menyiratkan bahwa mereka pernah berselingkuh. Kemudian pelayan tersebut memberikan pistol kepada Wilder, dan mengklaim bahwa itu adalah kunci penthouse miliknya. Kembali ke Helen, dia masih berkumpul dengan Robert dan menceritakan bahwa Charlotte menyebutkan bahwa Robert adalah fasilitas terbaik di gedung tersebut, yang kini disetujui oleh Helen. Saat Helen pergi, Steele memperhatikannya dan menyarankan untuk menggunakannya untuk bertukar makanan, namun Robert menolak. Helen mencoba menemui anak-anak itu, namun dia tertangkap. Sementara itu Wilder menjadi gila di apartemen Charlotte, dan ketika dia akhirnya muncul, Wilder mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa Royal adalah ayah biologis Toby. Lalu dia menyeret Charlotte ke kamar Toby untuk memanfaatkannya. Keesokan harinya, Charlotte yang babak belur dipaksa menyajikan makanan dan minuman keras kepada Wilder, namun dia masih sering melihat keluar balkon, berharap bisa bertemu Robert. Namun Robert masih di dalam dan tiba-tiba dia menerima surat misterius. Di penthouse, penyewa lantai atas mendiskusikan perilaku Wilder yang tidak terkendali, dan Simmons menceritakan bahwa dia meminta Robert untuk melakukan lobotomi terhadap Wilder, namun Robert bersikeras untuk melakukan evaluasi psikologis terlebih dahulu. Pang Bourne yakin bahwa mereka dapat meyakinkan Robert untuk melakukan hal tersebut, dan ketika dia mengetahui bahwa semua orang kecuali Cosgrove telah berhenti dari pekerjaan mereka, Pang Bourne bangga terhadap mereka. Menurutnya semua orang perlu melakukan perebutan kekuasaan di dalam gedung dan bersikeras untuk menghabisi Wilder terlebih dahulu, lalu membiarkan para penyewa di lantai bawah saling melenyapkan. Setelah itu, Royal dapat merombak lantai bawah demi keuntungan mereka. Setelah keputusan diambil, para pria tersebut setuju untuk menyembelih kudaan untuk makan malam. Royal dengan sinis bertanya kepada Anne apakah dia masih menikmati pestanya dan dia menjawab dengan menamparnya sementara Talbot menonton seluruh adegan. Sementara itu, Robert melewati lorong dan menemukan beberapa penyewa sedang menonton video Cosgrove bersama istri Steele dan mereka memutuskan untuk membalas dendam. Saat Cosgrove pulang, para penyewa langsung menyergapnya. Robert menuju apartemen Charlotte dan menemukan Wilder, yang menyesali meninggalkan Helen karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya tanpa dia. Menggunakan kesempatan ini untuk membuat catatan untuk evaluasi. Robert mendengarkan Wilder menjelaskan bahwa tinggal di gedung tinggi memerlukan perilaku khusus yang menurutnya sudah siap. Ia juga menunjukkan bahwa orang-orang mandiri seperti Robert adalah bahaya nyata karena mereka kebal terhadap tekanan psikologis. Beberapa waktu kemudian ketika keadaan mulai tenang, Jane dan Anne menemukan Charlotte dan merawat lukanya sementara yang lain mulai mencuci pakaian di kolam renang. Helen terpaksa membersihkan penthouse, namun pada saat itu dia akan melahirkan. Robert membersihkan apartemen Charlotte, tanpa mengetahui bahwa Toby mengawasinya dari lubang di langit-langit. Setelah selesai membersihkan, Robert meninggalkan apartemen, hanya untuk ditangkap oleh Simmons, yang menyeretnya ke penthouse. Robert memberitahu kelompok tersebut bahwa dia menolak melakukan lobotomi terhadap Wilder, dan mengklaim bahwa dia mungkin orang paling waras di gedung tersebut. Marah karena ketidaktaatan ini, Pang Bourne mengikatkan sayap darurat ke leher Robert sambil mengancam akan mengusirnya, namun Royal masuk dan menghentikan mereka. Sore harinya, Helen melahirkan di penthouse sementara Robert bergabung dengan Royal untuk makan malam. Royal menolak untuk meninggalkan gedung tersebut dan percaya bahwa kegagalan bangunan tersebut telah membuka kesempatan bagi para penyewa untuk merasakan kehidupan baru. Tiba-tiba Wilder keluar dari ventilasi mencari Helen, hanya untuk melihat Royal terlebih dahulu. Dia segera menuntut Royal untuk mengakui bahwa dialah yang mengatur kekacauan dan ketidaksetaraan tersebut, dan menuduhnya bersembunyi di balik perempuan dan anak-anak. Hal ini membuat Royal marah, yang mencoba menyerang Wilder namun malah tertembak. Saat para wanita dari lantai atas mendengar suara tembakan, mereka segera menyudutkan Wilder dan menyerangnya sementara Toby mengawasi semuanya melalui kaleidoskopnya. Keesokan harinya, Robert dan Helen membantu membersihkan gedung sementara Anne dan wanita lainnya dengan senang hati merawat bayi Helen. Dengan menurunnya kesehatan mental para penyewa,
Robert mempertimbangkan untuk membuka praktik pribadi, meskipun sejujurnya ia tidak memiliki kinerja yang lebih baik dari mereka. Setelah memasak kaki anjing royal, Robert bertemu kembali dengan Charlotte dan bertanya-tanya apakah gedung bertingkat kedua juga akan runtuh seperti yang mereka alami. Charlotte bertanya kepadanya dengan siapa dia berbicara, dan Robert menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan gedung tersebut. Di luar, Toby telah membuat menara radio di mana dia mendengarkan rekaman Margaret Thatcher yang menyatakan bahwa kebebasan politik tidak akan pernah ada selama masih ada kapitalisme negara.